Sebelum menonton video ini jangan lupa di-subscribe, di-like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke teman-teman, yuk kita mulai ceritanya. Kini ia juga menguasai manipulasi gravitasi. Dengan kekuatan itu, Izanami mengangkat para petarung lain ke udara. Pertama Susanoo, lalu pria berapi merah dan Inari. Ia menarik mereka mendekat, memaksa mereka menyerahkan kekuatan masing-masing. Namun Chu bergerak cepat, meraih kaki Inari agar tak tersedot. Inari menatapnya, bertanya alasan Chu menolongnya. Pria berapi merah memutuskan bertarung sampai mati. Susanoo pun melawan, tapi Izanami hanya menyeringai. Ular-ularnya melesat, dan dalam sekejap tubuh bagian bawah Susanoo lenyap tergigit. Pria berapi merah berteriak bahwa ia akan mengakhiri hidup Izanami bersama dirinya. Ular itu menyemburkan api, tubuhnya membesar, lalu meledak. Ia memilih meledakkan diri daripada dimakan. Namun dari sisa ledakan itu, ular Izanami mengambil kristal merah yang tertinggal. Izanami mencibir, menyebutnya terlalu naif karena tubuh hanyalah wadah bagi Origin Essence. Meski pemiliknya mati, esensinya tetap ada. Ular itu menelan kristal dan berubah menjadi ular api. Ular-ular Izanami kini berbeda warna dan rupa sesuai Origin Essence yang mereka lahap. 7 sudah menjadi miliknya. Kali ini tatapannya mengarah pada Inari. Gadis itu merasa terpojok, sadar bahwa bunuh diri pun tak ada gunanya. Tengu bersiap menyerang, namun mendadak membuat gerakan tangan dan lenyap. Izanami tahu ia kabur, menyebutnya pilihan yang licik, pengecut, tapi realistis. Sementara itu, Inari memohon pada Chu untuk menghancurkan kristal Origin di dalam tubuhnya. Ia ingin mati sebelum menjadi bagian dari kekuatan Izanami, yakin hanya Chu yang mampu melakukannya. Chu terdiam mengetahui bahwa Inari ingin menggunakan kekuatan Fin untuk menghancurkan Origin Essence. Izanami menuduhnya pengkhianat dan memerintah Chu melakukannya cepat sebelum terlambat. Izanami justru terhibur dengan keinginan Inari untuk mati. Ia berjanji akan melahap Origin Essence milik Fin dan sang kadal demi naik menjadi dewi. Chu mengambil belati Inari dan berkata bahwa ia tak harus mati. Izanami menertawakan mereka, menyebut keduanya akan menjadi persembahan bagi dewa baru. Chu menyalurkan listrik ke belati itu, lalu melemparkannya tepat ke dahinya. Awalnya ia tak ingin terlibat, namun Izanami telah menyeretnya, dan Lis ke dalam pertarungan ini membuatnya berubah pikiran. Belati itu menancap di kepalanya, namun Izanami mencabutnya dengan santai dan berkata bahwa itu belum cukup untuk membunuhnya. Chu menerjang, menghantam wajahnya dengan pukulan penuh amarah, sambil berteriak, "Mati kau!" Tubuh Chen Chu memancarkan cahaya energi yang berdenyut kuat. Dengan nada tenang, ia menanyakan bagaimana perasaan Izanami setelah menerima serangannya barusan. Ketika debu yang menutupi area itu mulai menghilang, tampak Izanami masih berdiri tegak tanpa goyah. Ia menatapnya dengan tenang dan berkata bahwa serangan itu bahkan tidak terasa baginya. Melihat itu, Chen Chu mengaktifkan kemampuannya. Petir menguatkan tubuhnya, sementara api menempanya hingga ke tulang. Ledakan darah merah menyala di sekelilingnya, dan energi petir yang dahsyat mulai mengalir dari seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, ia melesat ke arah Izanami dengan kecepatan luar biasa. Pukulan kerasnya menghantam tanah hingga permukaannya bergetar, namun Izanami berhasil melompat menghindar tepat waktu. Chen Chu menoleh dengan senyum tipis di wajahnya. Ia berkata bahwa jika Izanami masih menyimpan trik lain, sebaiknya segera ditunjukkan. Menanggapi itu, Izanami memanggil bayangan yang menjelma menjadi ular-ular hitam, lalu menggunakan skill Shadow Absorption Darka. Namun Chen Chu hanya menjentikkan jarinya. Dari ujung jarinya, energi petir meledak dan menghancurkan semua ular bayangan dalam sekejap. Terkejut, Izanami terpaku dan berbisik tak percaya, bertanya, apakah serangannya benar-benar tidak berhasil. Chen Chu tetap tenang. Dengan langkah perlahan, ia mendekat, sementara petir dari tubuhnya menyambar tanah di setiap langkah yang ia ambil. Izanami menatap Chen Chu dengan waspada. Hanya dengan berjalan, tekanan yang dipancarkannya sudah jauh lebih menakutkan daripada para dewa. Ia mengatur napas, lalu bersiap dalam posisi bertarung. Dengan suara mantap, ia menyebutkan bahwa tembaga akan mengikis dagingnya, perak akan menyegel jiwanya, dan emas akan melenyapkan keberadaannya. Tanah di samping Chen Chu retak, lalu seekor ular hijau besar muncul dari dalamnya. Namun, sambaran petir dari tubuh Chen Chu langsung menghancurkannya. Tak lama kemudian, ular biru lain muncul. Tapi Chen Chu menangkapnya dengan tangan berenergi dan mengaktifkan skill Mirage Enchant Calls. Di saat bersamaan, seekor ular lain menerjang dari bawah kakinya dan menelannya hidup-hidup. Chen Chu tetap tenang di dalamnya, tanpa sedikit pun kepanikan. Izanami mengamati dari kejauhan dan berujar bahwa tampaknya ia sudah tidak bisa bergerak. Namun, hanya sesaat kemudian, kilatan cahaya menyala di dalam tubuh ular itu. Dengan satu tebasan, kepala makhluk itu terpisah, dan Chen Chu melangkah keluar dari tumpukan daging yang hangus.
Ia langsung berlari ke arah Izanami dari belakang, bergerak secepat kilat. Ia berkata bahwa meskipun Izanami telah menyerap kekuatan rekan-rekannya, dirinya tetap lemah. Serangannya menembus udara, menghantam leher Izanami dengan kecepatan luar biasa, hingga ia tak sempat menyadarinya. Terluka parah, Izanami menatapnya tak percaya. Ia berteriak bahwa dirinya seorang dewi dan seharusnya tidak bisa mati. Dengan tangan gemetar, ia menekan luka di lehernya dan bersikeras bahwa ia harus naik ke istana para dewa, memandang rendah seluruh makhluk hidup dari ketinggian ilahi. Chenchu atau Shenshu menatapnya dengan ekspresi tenang dan berkata bahwa dosa-dosanya telah cukup. Izanami terus menyangkal kenyataan, namun tubuhnya akhirnya ambruk dan kehilangan cahaya kehidupan. Gua tempat mereka bertarung mulai runtuh. Di sudut ruangan, Liz bersembunyi ketakutan di balik batu besar. Ia berbisik bahwa dirinya tidak sanggup lagi. Chenchu mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata lembut bahwa semuanya sudah berakhir. Ia mengangkat Liz ke dalam pelukannya, lalu melesat keluar dari gua yang ambruk. Beberapa saat kemudian, mereka meloncat ke kapal terdekat. Seorang awak kapal yang terkejut memandang mereka dan bertanya dari mana keduanya datang. Ia tak mengenali bahasa mereka, lalu bertanya-tanya apakah mereka orang asing. Chenchu menunjuk ke arah Liz, lalu ke daratan, dengan sopan meminta agar gadis itu diantarkan ke sana. Para awak kapal saling berpandangan bingung. Mereka mengangkat tangan dan menatap satu sama lain tanpa paham. Melihat itu, Chenchu hanya berpikir bahwa mereka mungkin tidak mengerti sepatah kata pun. Ia kemudian membawa Liz ke kabin dan membaringkannya di ranjang. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang. Manusia, menurutnya, adalah makhluk yang mudah terjerat konflik dan keserakahan. Jika menilik sejarah, jumlah manusia yang terbunuh oleh sesamanya sendiri jauh melebihi korban bencana atau monster. Sebagian besar setelah memiliki kekuatan, melupakan keadilan, dan malah mengarahkan pedang pada yang lebih lemah. Namun Chenchu tahu, di dunia ini masih ada orang-orang baik yang berani melangkah untuk menegakkan kebenaran. Meski begitu, ia juga sadar bahwa sifat manusia terlalu keras kepala dan kejam. Karena itu, ia tak ragu untuk selalu siap menghadapi yang terburuk dari siapapun yang bisa mengancam hidupnya. Ia bukan sosok yang baik, tidak meneteskan air mata bagi jiwa yang pergi. Ia juga bukan kejahatan, tidak hidup dari kebencian. Ia bukan kekacauan, bukan pula keteraturan, bukan cahaya, bukan kegelapan. Ia bukan kebenaran, bukan ilusi. Ia hanyalah bilah tajam yang menggantung di antara kebaikan dan kejahatan, pedang yang akan membelah senja kekacauan. Sementara itu, di ruang kendali khusus, Wei Ming menghentikan rekaman video pertempuran Chenchu. Ia menjelaskan bahwa potongan itu adalah fragmen pertempuran terbaru, dan kekuatan Chenchu telah melampaui level bintang 5. Semua yang hadir tertegun. Wei Ming menambahkan bahwa tiang beton berdiameter 1 meter hancur dengan satu pukulan, dengan kekuatan benturan lebih dari 1.500 ton. Ponha tercengang, bertanya, apakah Chenchu masih bisa disebut manusia? Peng Lin, dengan wajah tak puas, berkata bahwa batas kekuatannya hanya 1,5 ton. Berarti Chenchu 1.000 kali lebih kuat darinya. Zhongwin menjelaskan bahwa untuk evolusionis level bintang 5, standar kekuatan pukulan adalah 100 ton. Namun Chenchu dengan kekuatan lebih dari 1.500 ton sudah setara dengan level bintang 6 atau 7. Wei Ming menambahkan bahwa setelah melewati bintang 5, kekuatan fisik bukan lagi tolok ukur utama. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan supernatural. Ponha bertanya, apa itu kekuatan supernatural dan apakah ia bisa mendapatkannya? Dengan ekspresi serius, Wei Ming menjawab bahwa setiap negara memiliki sistem evolusi masing-masing dan tujuan akhir para evolusionis adalah membangkitkan kekuatan seperti pengendalian gravitasi, api yang menyelimuti tubuh, atau telepati. Manusia, katanya, akan melakukan apapun untuk mencapai level di atas bintang 5 secepat mungkin. Negara tetangga R sedang mengembangkan teknologi untuk mempercepat evolusi para evolver mereka. Ia menganggap mereka terlalu lemah, belum mencapai 4 bintang, tapi sudah bermimpi menembus batas yang lebih tinggi. Ucapannya disambut setuju oleh semua orang di ruangan itu. Beberapa waktu kemudian, Chenchu berbaring di sofa sambil memandangi kristal di tangannya. Ia pernah mendengar bahwa benda itu disebut Source. Padahal sebenarnya hanyalah kristal energi spiritual yang sedikit lebih maju. Izanami tak pernah membayangkan benda seperti itu bisa jatuh ke tangannya. Tak lama, sistem memberi notifikasi bahwa statistik tubuhnya meningkat. Saat memeriksanya, ia mendapati semua atributnya berhenti di angka 9.999. Batas konstitusi telah tercapai. Mungkin inilah saatnya memulai tahap keempat evolusi. Xiao Xi yang duduk di sampingnya memanggil namanya, bertanya apakah ia baik-baik saja. Chenchu bangkit, tersenyum tipis, dan menjawab bahwa semuanya aman. Gadis itu berkata, ia lapar. Chenchu menawarinya kristal energi dan bertanya apakah ia mau. Saat Xiao Xi mengangguk,
ia menyuapinya satu persatu sambil berkata agar ia makan lebih banyak. Ketika nanti tubuhnya cukup kuat untuk memulihkan gerbang, mereka bisa melawan para monster bersama. Beberapa waktu kemudian, alarm darurat bergema di seluruh gedung. Suara pengeras memerintahkan agar semua orang waspada. Tingkat polusi global telah melebihi batas 20 kali lipat. Energi tercemar meningkat drastis. Semua markas harus segera mengaktifkan protokol pertahanan tingkat 1. Para evolver di bawah peringkat 4 dilarang meninggalkan area pemurnian karena kontak langsung bisa menyebabkan mutasi permanen. Berdasarkan data awal, gelombang pertama polusi akan mencapai garis pertahanan dalam 72 jam. Chenchu berdiri mendadak di dalam vilanya. Ia bisa merasakan firasat buruk, seolah bencana besar tengah mendekat. Tak lama kemudian, Jian datang dengan sepeda motor dan melepas helmnya. Chenchu keluar menemuinya dan memintanya untuk tidak membangunkan orang-orang pagi itu. Ia sempat lupa namanya, membuat gadis itu kesal, dan mengingatkannya sambil berkata bahwa pesanannya telah tiba. Chenchu heran. Ia merasa tidak memesan apapun selama 2 hari terakhir. Jian membuka kotak di tangannya dan menjelaskan bahwa karena ia tak memesan makanan selama 2 hari, ia khawatir Chenchu kelaparan di kamarnya. Ia mengeluarkan 2 paket. Di sebelah kiri ada ayam rebus saus favoritnya yang biasa ia pesan 3 kali seminggu. Sementara di kanan ada molaro pedas yang sering ia makan di malam hari. Chenchu menatapnya bingung, bertanya apakah gadis itu sedang menguntitnya. Jian menjawab santai bahwa memang ia berniat menjaganya, lalu menyerahkan paket makanan itu sambil berkata, ia selalu memperhatikan setiap detik hidupnya. Setelah itu ia pamit, meminta Chenchu makan selagi masih hangat, lalu pergi sambil berkedip menggoda. Chenchu hanya bisa menghela napas, bertanya-tanya kenapa gadis itu begitu peduli padanya. Namun, saat perutnya berbunyi, ia sadar bahwa semua ini pasti sudah diatur olehnya. Tak lama Xiaoxi muncul terbang mendekatinya dan berkata bahwa ia merasakan gerbang baru telah terbuka. Chenchu tersenyum, menjawab bahwa setelah sarapan, mereka akan segera berangkat. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di menara terbengkalai yang belum selesai dibangun. Xiaoxi menunjuk portal di depan mereka, meminta agar ia membukanya dengan hati-hati. Chenchu mengenakan armornya, dan sistem memberi peringatan bahwa Emperor Demon Armor meningkatkan resistensi terhadap energi tercemar. Ia memanggil Xiaoxi dan berkata, mereka bisa mulai. Dari dalam portal, arus energi gelap menyembur kuat. Chenchu merasakan tingkat polusi yang sangat tinggi. Bahkan dengan perlindungan armor yang diperkuat, tekanan itu hampir tak tertahan. Ia melangkah masuk, melihat sekeliling, namun pandangan tertutup kegelapan. Begitu persepsinya menyesuaikan, pandangan mulai terbuka dan sebuah batu besar meluncur ke arahnya. Dengan satu tebasan, ia membelah batu itu dan bergumam bahwa serangan pertama ini cukup sebagai sambutan. Tak jauh darinya, muncul sosok monster besar dengan 4 lengan, seekor primate demon. Makhluk itu melompat cepat dan menghantam kuat ke arahnya. Chenchu menangkis pukulan itu, sementara sistem memberi peringatan bahwa tingkat infeksi terus meningkat. Ia tersenyum tipis, penasaran apakah jika ia mendorong kekuatannya hingga batas, monster itu bisa ia hancurkan dalam satu serangan. Energi dalam tubuhnya berputar deras, menarik perhatian demon itu. Dalam sekejap, Chenchu menebas pedangnya dengan kekuatan penuh hingga monster itu terpental jauh. Ia segera menyusul, mengayunkan tinjunya, dan berpikir bahwa kemenangan cepat adalah hal terbaik yang bisa ia capai. Serangannya mendarat telak, menghancurkan lawan dalam sekejap. Kekuatan pukulan itu mendekati 500 ton, cukup besar untuk membuat tubuh terkuat pun hancur berkeping. Setelah itu, Chenchu mengambil pecahan batu yang tersisa dari tubuh demon itu. Konsentrasi energinya luar biasa tinggi, mirip dengan kristal sumber milik Izanami, hanya saja ukurannya jauh lebih kecil. Ia menghancurkan kristal itu dengan satu tangan. Sistem segera mengumumkan bahwa 1000 unit evolutionary energy telah diterima. Chenchu menyadari bahwa kristal itu murni, dan cukup dengan menyerap satu, ia bisa memperoleh energi evolusi secara langsung. Untuk mencapai tahap berikutnya, ia masih memerlukan 10.000 unit lagi. Tak disangka, tampaknya ia telah menemukan cara tercepat untuk berevolusi. Beberapa waktu kemudian, Chenchu berdiri di tepi tebing tinggi. Dari sana, ia bisa melihat gugusan pulau dan pohon raksasa yang menjulang di kejauhan. Ia bertanya dalam hati, berapa banyak kristal seperti itu yang tersembunyi di hutan liar dan tak tersentuh ini? Dengan langkah tenang dan tatapan penuh keyakinan, ia menelusuri jalur berbatu. Pandangannya menajam, memperlihatkan detail yang sebelumnya tak terlihat. Di depan, ia melihat kawanan serangga besar membawa kristal, dan sistem mengidentifikasi mereka sebagai Magical Ant, monster alam peringkat 3. Energi dalam tubuh mereka terasa keruh, lebih buruk daripada milik Magical Monkey. Chenchu menduga mereka mungkin memakan kristal purba itu untuk bertahan hidup. Tak lama kemudian, serangga terbang besar muncul di udara. Sistem melaporkan itu adalah Magical Mosquito, monster alam peringkat 4.
Serangga itu segera menyerang kawanan semut dan menyerap energi mereka. Chenchu terkejut melihatnya, karena nyatanya monster itu berevolusi di tempat. Begitu menyerap semut-semut itu, nyamuk tersebut naik menjadi monster peringkat 5. Tak lama, seekor magical monkey muncul dan melahap mereka, menjadikannya monster peringkat 6. Chenchu memperhatikan semua itu dengan diam. Dalam setiap perburuan dan evolusi, energi mentah perlahan dimurnikan. Saat siklus hidup mereka berakhir, para monster itu akan kembali ke kaki Tree of Life, ke tempat suci di antara akar-akar besar, lalu mati di sana. Tubuh mereka terurai perlahan, sementara esensi magis yang terkumpul seumur hidup diserap kembali oleh akar pohon agung itu, menjadi sumber kehidupannya yang abadi. Pohon itu tetap hening, hanya mengulurkan akar untuk menyentuh lembut jasad makhluk-makhluk setia itu. Di sarang semut, telur-telur baru telah matang. Segera, generasi pembawa kristal berikutnya akan menetas, melanjutkan siklus tanpa akhir. Lahir dalam perbudakan, mati sebagai santapan, berulang selamanya. Namun hari ini, Chenchu berniat mengakhiri siklus sempurna itu. Segala energi yang mereka kumpulkan selama hidup akan menjadi miliknya. Ia berlari cepat dan menebas beberapa monster di depannya. Tubuh mereka hancur, meninggalkan kristal bercahaya di tanah. Dengan gerakan tangan, Chenchu menarik semua kristal itu mendekat. Sistem mengumumkan bahwa 8 kristal merah tingkat rendah dapat digabung menjadi 1 kristal merah tingkat menengah, dan 8 kristal menengah bisa dilebur menjadi 1 kristal merah tingkat tinggi. Setelah aktivasi, sistem mengonfirmasi bahwa kekuatan energi telah berevolusi menjadi Supreme Crimson Magic Crystal. Kristal ini tidak hanya menyimpan energi evolusi besar, tetapi juga memberi 1% kemungkinan terjadinya random area super evolution. Jika berhasil, kekuatannya akan meningkat berkali lipat dari evolusi normal. Chenchu membaca notifikasi itu dan bergumam pelan, ternyata super evolution acak memang mungkin terjadi. Namun, peluang 1% terasa terlalu kecil. Jika gagal, kristal langka itu akan terbuang sia-sia. Ia menatap kristal di tangannya dan yakin masih ada tingkatan yang lebih tinggi dari kristal merah ini. Dikelilingi monster, Chenchu tersenyum tipis. Kalau begitu, kita ulang lagi. Ia kembali berlari dan membantai mereka satu persatu. Setelah area bersih, ia mengumpulkan semua kristal yang tersisa. Sistem memberitahu bahwa 8 kristal merah superior dapat digabung menjadi 1 medium blue magic crystal. Ia mengaktifkan fusi, menerima kristal biru itu, dan sistem menyebutkan bahwa peluang super evolution kini naik menjadi 10%. Ia menyimpan kristal itu dengan ekspresi serius, merasa bahwa itu masih belum cukup. Ia menginginkan peluang 100%. Setelah mengumpulkan lebih banyak kristal dari seluruh kiat hutan, Chenchu mengaktifkan fusi terakhir. Sistem mengonfirmasi keberhasilan penciptaan Superior Blue Magic Crystal. Kristal tingkat tinggi ini memberi penggunanya kemampuan untuk mengaktifkan Super Evolution dengan peluang keberhasilan mutlak 100%. Chenchu tersenyum puas setelah membantai seluruh monster di hutan kematian. Dari perjuangan panjang itu, ia akhirnya berhasil mendapatkan kristal yang diinginkannya. Jika digunakan, kristal tersebut menjamin efek random Super Evolution. Namun, sebelum sempat menggunakannya, seekor monster raksasa tiba-tiba melesat ke arahnya. Chenchu segera menghindar. Tubuhnya melompat ringan ke samping. Saat itu juga, ia merasakan tekanan luar biasa dari Royal Will yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Aura dari makhluk itu begitu kuat hingga mampu mendistorsi ruang di sekitarnya. Ia menatap tajam ke arah monster tersebut, menyadari bahwa kekuatan seperti ini sudah jauh melampaui batas monster biasa. Seluruh hutan telah ia bersihkan demi menciptakan kristal itu, namun kini ada yang ingin merebut hasil kerjanya. Tak lama kemudian, sistem menampilkan notifikasi. Makhluk di hadapannya adalah Lord of Chimera, monster sihir peringkat 9. Alih-alih panik, Chenchu justru tersenyum tipis. Ia berpikir, membiarkan monster itu menyerap kristal mungkin akan lebih menguntungkan. Di hutan ini, hukum alam sudah jelas. Yang kuat memakan yang lemah. Jika Lord of Chimera benar-benar menyerapnya, maka proses itu bisa menjadi ujian terakhir untuknya. Monster itu pun menelan kristal evolusi tersebut. Chenchu mengangkat sudut bibirnya, berkata pelan, bahwa ia akan memastikan peluang super evolution kali ini melampaui 100%. Sesaat kemudian, sistem mengumumkan hasilnya. Evolusi Chimera telah sempurna. Makhluk itu kini telah mencapai bentuk tertingginya, menjadi monster peringkat 10, wujud puncak dari kekuatan di hutan tersebut.